ada kekuatan yang luar biasa. Begitu dikumpulin di dunia ini, dikumpulin, pengumumannya jadi begini. Pengumumannya jadi begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jamaah nungguin, beli apa? Beli apa? Jadi apa? Jadi apa? Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia. Gedung terakhir di wilayah Kuningan, Tamrin dan Sudirman sudah kita beli. Gedung terakhir kemarin hari Kamis, Grand Hyatt sudah kita beli. Sudah kita rubah namanya besok Sabtu ini jadi Grand Masjid. Jadi sudah tidak ada lagi gedung yang bisa kita beli di Jakarta. Jadi kita akan berangkat mulai Jumat depan ke Singapura untuk beli gedung-gedung di Singapura. Tiap Jumat 1 triliun Pak, luar biasa. Sesuai dengan amanah Ustadz senang bola. Katanya kita harus menjadi juara Liga Spanyol, kita harus menjadi juara Liga Inggris, kita harus jadi juara Liga Eropa. Dulu kata si DKM, saya bingung, Indonesia juara Liga Asia aja nggak bisa. Kok kata si Ustadz jadi juara Liga Eropa? Ternyata bener juga. Asal semua klub di Eropa punya Indonesia. Orang Lebon, pemain NBA. Iya. Hah? Pemain NBA. Lah kita fansnya Liverpool, lo tahu nggak ada berapa belas juta? Banyak, saya satu. Nah, kalau 100.000 aja dia tiap bulan, apa nggak gila tuh? Apa nggak dia beli tuh Liverpool? Gitu loh. Jadi Liverlin tuh, Liver Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ted Libri. Ya teman-teman, kita pernah dengar kan masalah uang masjid gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu, ya masih baru sebenarnya, Yusuf Mansur itu mengatakan hal yang sama. Intinya tentang bagaimana cara dia mengumpulkan uang masjid itu sebanyak mungkin seluruh Indonesia agar diinvestasikan di yang katanya menurut dia sih bahwasanya dia memiliki ya ibaratnya sekuritas yang bersyariah, yang syariah gitu, satu-satunya di Indonesia atau mungkin di dunia kali ya, menurut pandangan dia. Jadi teman-teman, kita bisa lihat dah kronologi atau misalnya kejadian-kejadian yang berhubungan dengan uang masjid itu atau ucapan yang diucapkan sama Yusuf Mansur itu tentang uang masjid yang mau dikumpulkan itu, uang tromol Jumatan lah. Intinya adalah Yusuf Mansur itu berharap sekali orang-orang di Indonesia ini atau misalkan di KMDM Indonesia ini berinvestasi di milik perusahaan milik dia gitu, di mungkin di Payment ya Payment Asset Management ya, yang mana ya itu sekuritas yang katanya berbasis syariah gitu, tapi nggak tahu lah faktanya bagaimana. Nah teman-teman, terlepas daripada itu semua, intinya itu Yusuf Mansur itu berbicara sejak lama dan dengan kondisi yang ibaratnya digugat oleh banyak orang dari patungan usaha, tabung tanah dan lain-lain itu, dia itu masih berpikir orang masih percaya sama dia. Kayak kita lihat dah, ini salah satu video aja ya yang masa lalu, yang nggak lama-lama banget sih, tahun-tahun yang lalu gitulah, tentang Yusuf Mansur bagaimana dia pingin mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Yuk check it out. Ideable. Di Jogja, kayak Jogja luar biasa, landscape sampai saya bilang saya pengen ketemu landscaper. Saya pengen ketemu orang yang melandscape kayak Jogja ini. Kita lagi proses beli Pak. Hayat Jogja ini lagi proses beli 3,4 triliun. Insya Allah yang punya adalah masyarakat Banyuwangi. Gak ada yang mahal, 3,4 triliun kalau dibagi sejuta orang, dibagi 1 juta orang, itu cuma 3,4 juta. Kalau dibagi 10 juta orang, itu cuma 340.000. Kalau saya bisa negosiasi 36 bulan, cuma 10.000 Pak sebulan. 10.000 sebulan, gak usah keluar duit juga, bayar listrik aja pakai petre. Cashbacknya jadi saham Hayat Jogja, selesai. Ini tepuk tangannya karena belum apa sih? Karena itu belum tepuk tangan. Padahal ini sesuatu Pak. Ini sesuatu. Besok Manchester United jadi Mansur United. Semalam saya cerita di hadapan para hufaz, para ulama, para kiai, para ustaz, para dewan juri yang teki Banyuwangi.
Besok Real Madrid bakal jadi Real Masjid. Kita beli. Nanti pemain Barca, pemain Real Madrid turun ke lapangan pakai peci haji. Kenapa? Karena pemiliknya adalah masjid-masjid di Indonesia. Setiap Jumatan masjid itu minimal 1 juta pakai kelengnya. Minimal itu. Dan Bapak tidak pernah tertarik. Mau jadi apa tuh duit, tidak pernah tertarik. Karena memang tidak tertarik, tidak menarik. Pengumumannya dari kita kecil sampai kita jadi kepala desa, jadi lurah, jadi camat, jadi kadis, jadi sekda, bahkan jadi bupati, bahkan pengumumannya dari dulu all this membosankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, sebelum khatib naik mimbar, kami umumkan beberapa pengumuman berikut ini. 1, perolehan kotak amal. Dari dulu Pak, nggak menarik, nggak update, terserah lah gitu kan. Saldo akhir hingga Jumat tanggal sekian berjumlah sekian. Mari kita bacakan suratul Fatihah. Pak, once nanti romol masjid pakai QR yang hari ini nanti akan diperlihatkan oleh Pak Sekda dan kawan-kawan. Tromol masjid sudah cashless dan duit masjid sudah united, sudah disatukan. Mengingat jumlah masjid di Indonesia dan musola sekitar 1 juta masjid dan musola, berarti setiap Jumat 1 triliun rupiah minimal. Padahal 1 tahun 52 Jumat, di mana ada 1 bulan Seninnya jadi Jumatan, Selasanya jadi Jumatan. Betul tidak? Bulan Ramadan setiap hari menjadi hari Jumat. Orang terus bersedekah, tidak menunggu Jumat. Di bulan Ramadan Jumatannya bukan lagi Jumatan biasa, dan tiap hari bukan lagi hari biasa, menjadi hari Jumat. Artinya apa? Ada kekuatan yang luar biasa. Begitu dikumpulin di dunia, dikumpulin, pengumumannya jadi begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jamaah nungguin beli apa? Jadi apa? Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia. Gedung terakhir di wilayah Kuningan, Tamrin dan Sudirman sudah kita beli. Gedung terakhir kemarin hari Kamis, Grand Hyatt sudah kita beli. Sudah kita rubah namanya besok Sabtu ini jadi Grand Masjid. Jadi sudah tidak ada lagi gedung yang bisa kita beli di Jakarta. Jadi kita akan berangkat mulai Jumat depan ke Singapura untuk beli gedung-gedung di Singapura. Tiap Jumat 1 triliun Pak, luar biasa. Sesuai dengan amanah Ustadz senang bola. Katanya kita harus menjadi juara Liga Spanyol, kita harus menjadi juara Liga Inggris, kita harus jadi juara Liga Eropa. Dulu kata si DKM, saya bingung, Indonesia juara Liga Asia aja nggak bisa. Kok kata si Ustadz jadi juara Liga Eropa? Ternyata bener juga. Asal semua klub di Eropa punya Indonesia, insya Allah mudah-mudahan siapapun yang bertanding itu kita yang menang. Baik, kita akan berangkat besok ke Spanyol. Kita akan beli itu Barcelona, kita akan ke Italia, kita akan ke Eropa, kita akan beli Barcelona, kita akan rubah namanya menjadi Osing Club. Iya Pak, saya bercanda-canda dengan duit yang hari ini saya kelola, beli BRI Syariah. Cuman teman-teman kan gitu, kalau prestasi mana ada yang diomongin. Dan itu resiko pejuang. BRI Syariah loh Pak. Saya bilang sama Indonesia, ayo loh, BRI Syariah lagi dijual. Salah kita, bukan salah pemerintah, bukan juga salah BRI Syariah. Bila kemudian yang nangkep Singapura, salah lu, salah gua, salah ente, salah kita, nggak ngerti dan nggak mau. Saya dorong tuh jamaah waktu itu, teman-teman di Petra. Lu beli lu, mau BRI Syariah jadi BRSS, Bank Rakyat Singapura Syariah. Mau jadi BRI
BRMS, Bank Rakyat Malaysia Syariah, mau jadi BRTS, Bank Rakyat Tiongkok Syariah, mau? Kalau tidak mau, pengen tetap menjadi BRI Syariah, gimana? Ayo, mana duit Anda? Kita satukan, recehan bersatu, ceker. Besoknya langsung kita tutup. Sejarah mencatat bahwa hari ini pemegang saham BRI Syariah jauh lebih banyak daripada pemegang saham BRI Induk. Kenapa? Karena pemegang BRI Syariah itu recehan. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya masih sama, bahwasanya dia dengan cara memamerkan, bahwasanya dia ingin beli Real Madrid lah, pengen beli Singapura lah, pengen beli apa bla 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 dengan uang masyarakat gitu. Dan kita lihat deh, diperbandingkan dengan video yang menurut saya ini masih baru lah, beberapa mungkin 1 pekan atau 2 pekan yang lalu. Yuk kita lihat dulu videonya teman-teman, check it out. Dia ntar logonya ganti. Sekarang gini Mas Imam, mungkin Mas Imam dan teman-teman di studio belum dengar, mungkin ya. Lu tahu nggak sih duit masjid berapa setahun? Berapa? Masjid mana nih? Masjid mana ya, si Indonesia? Indonesia kita bicara. Okay. Ini kan kita waktu dulu bicara crowdfunding. Dulu regulasi belum ada, tapi today bos, regulasi udah ada. Gue udah punya aset manajemen. Aset manajemen syariah, one and the only lo sementara ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang, lu setiap Jumat perhatiin tuh. Saldo kas masjid Sekian. Itu 1 juta, 2 juta, 3 juta. Lah kali 1 juta masjid, itu 3 triliun, 1 triliun paling enggak sejumat. Iya. Sedangkan 1 tahun 52 Jumat. Dan omongannya dari sejak kita kecil sampai gede begitu. Iya. Sebelum khotib naik mimbar. Itu kalau ditotal 11.000 triliun bukan? Iya. Susah nih ngomong orang politik nih. Diinget omongan orang. Ya, Iya. Itu pertanyaan susah dijawab, Bro. Kan Nah, enak saya pikir bilang. gitu, Enak 11 nih triliun. ketika duit tuh bersatu. Duit umat Islam, duit orang Kristen, duit orang Buddha, Hindu bersatu. Buset bos, Qatar mah kecil itu. Kita yang ngomongnya gak enak. Hadirin, sebelum khotib naik mimbar, kami umumkan beberapa pengumuman yang berikut ini. Kemarin kita udah belanja Manchester United. Ini gitu. Udah masuk Islam tuh setannya. Kemarinan lagi kita udah beli Liverpool. Udah habis. Nah, Liverpool dia nih. Jadi udah Saya nggak ada. Liverpool. Coba masa Lebon sendiri dong bisa beli saham Liverpool berapa? 2,5% apa berapa? Satu orang Lebon. Pemain NBA. Iya. Hah? Pemain NBA. Lah kita fansnya Liverpool. Lo tahu nggak ada berapa belas juta? Banyak saya satu. Nah, kalau 100.000 aja dia tiap bulan, apa nggak gila tuh? Apa nggak dia beli tuh Liverpool? Gitu loh. Jadi Liverlin tuh, Liver Indonesia. Kayak gitu ya teman-teman, itu perbandingan videonya antara video yang satu dengan video yang satu lagi. Video yang pertama itu udah beberapa tahun yang lalu, dan video yang kedua itu adalah video masih baru lah, beberapa pekan lalu. Dan di sana menjelaskan bahwasanya tekad kuatnya Pak Jaman ini untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya itu kayak apa ya? Kayak sudah menjadi apa ya? Keinginan yang nggak bisa terbendung gitu, ibaratnya dari dia ya katanya ekonomi berjamaah kayak gitu. Tapi kita lihat ya fakta dari yang terjadi pada misalkan kayak MoFD, terus misalkan kayak tabung tanah, patungan usaha, atau misalkan yang rame-rame itu yang sampai geruduk-geruduk rumah itu dari batu bara, itu kan sama sistemnya pengumpulan uang, dan itu masih dalam gugatan. Nah terus dia itu berharap seluruh Indonesia itu berinvestasi melalui dia gitu, melalui Pytrend itu. Terus bagaimana nasibnya kalau misalkan seluruh orang Indonesia itu berinvestasi sama dia? Dan hebatnya lagi teman-teman ya, ketika berinvestasi di satu perusahaan yang sifatnya mendapatkan izin resmi dari pemerintah melalui OJK dan lain-lain yang sifatnya sekuritas itu, nanti ketika problemnya itu dibuka, ketika terjadi kesalahan transaksi atau misalkan ya ibaratnya ini, ketika diinvestasikan di satu tempat uangnya ya terus gagal, itu yang bertanggung jawab siapa gitu? Perusahaan bertanggung jawab, ya perusahaan bertanggung jawab, tapi secara pidana dan secara keperdataan nantinya agak sulit, terkecuali di sana nanti ditemukan benar-benar adanya korupsi. Ya itu beda lagi ya teman-teman ya. Ya sampai di sini ya teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.